area dengan ilalang setinggi manusia. Jadi saat mereka sudah jauh dari keramaian, topeng Sithole tuh jatuh. Dia akan membawa mereka jauh ke tengah padang rumput, di mana jeritan mereka hanya akan didengar oleh burung-burung nasar. Di sini polisi Afrika Selatan saat itu sangat kewalahan ya. Jadi sistem database mereka masih sangat tradisional. Hai guys, balik lagi di Kamek Cerita. Kali ini gue bakalan bahas satu kasus, yaitu tentang The ABC Murders atau teror sang monster Highveld. Nah, buat kalian yang belum subscribe YouTube Kamek, boleh banget langsung di subscribe ya guys. Jangan lupa di like, di komen-komen, di share juga. Dan kalau kalian mau dengerinnya di Spotify, boleh ya search aja Kamek Cerita. Oke, kita langsung aja ya ke ceritanya. Jadi ini tuh kejadiannya di tahun 1994 ya. Itu gue masih umur 2 tahun tuh ya. Di Afrika Selatan sedang merayakan nih lahirnya demokrasi baru. Jadi di sini dunia nih melihat Nelson Mandela sebagai simbol harapan. Namun saat dunia sedang berpaling pada cahaya, di balik ilalang tinggi Pretoria dan Johannesburg, sebuah kegelapan yang sangat purba sedang berpesta. Jadi di sini mayat para wanita mulai bermunculan dan mereka ditemukan di area yang disebut ABC, Etheridgeville, Boksburg, dan Cleveland. Nah, mereka tuh tidak hanya dibun-bun guys. Jadi mereka tuh dipermalukan, dicekik dengan pakaian dalam mereka sendiri dan tangan terikat di belakang punggung. Dan tubuh mereka ditinggalkan dalam posisi yang mengejek tiap otoritas yang mencoba mencarinya. Ini adalah kisah tentang Moses Sithole, pria yang bertanggung jawab atas 38 pembunuhan dan 40 pemerkosaan dalam waktu kurang dari 2 tahun. Ini bukan sekedar kasus pembunuhan berantai. Ini adalah pertempuran psikologis antara seorang predator jenius melawan profiler kriminal wanita pertama di Afrika Selatan. Ini adalah Mickey Pistorius ya. Di video kali ini kita akan masuk nih ke dalam padang rumput maut Highveld, membedah setiap langkah Sithole dan melihat bagaimana seorang pria bisa memanfaatkan harapan orang miskin untuk menjadikannya tumbal. Inilah investigasi total The ABC Murders. Moses Sithole tahu nih satu hal tentang Afrika Selatan pasca apartheid ya. Nah, semua orang tuh butuh kerja. Dia tidak butuh senjata untuk menculik korbannya. Jadi dia tuh hanya butuh sebuah pulpen, kertas, dan setelan jas yang rapi. Sithole akan pergi nih ke pusat kota, mendekati wanita-wanita muda yang tampak sedang mencari lowongan. Jadi dia tuh memperkenalkan diri sebagai perwakilan dari sebuah organisasi non-pemerintahan ya atau NGO fiktif yang memberikan bantuan bagi orang miskin. Jadi dia tuh sangat karismatik, sopan dan meyakinkan. Dia menawarkan gaji besar dan posisi yang bagus ya. Namun ada syaratnya, yaitu wawancara harus dilakukan di kantor lapangan. Jadi dia tuh akan membawa para wanita ini tuh naik taksi atau kereta ya menuju area Highveld yang sunyi, area dengan ilalang setinggi manusia. Jadi saat mereka sudah jauh dari keramaian, topeng Sithole tuh jatuh. Dia akan membawa mereka jauh ke tengah padang rumput, di mana jeritan mereka hanya akan didengar oleh burung-burung nasar. Di sini polisi Afrika Selatan saat itu sangat kewalahan ya. Jadi sistem database mereka masih sangat tradisional. Sithole tuh sangat pintar. Dia tuh berpindah-pindah nih di antara 3 wilayah hukum yang berbeda agar datanya tidak saling terhubung. Yang pertama ya, Etheridgeville. Jadi ini tuh area pemukiman padat di Pretoria. Di sini dia tuh membuang mayat di balik bukit-bukit batu. Terus juga ada Boksburg ya. Ini tuh kawasan industri dengan banyak lahan kosong. Lalu yang terakhir ada di Cleveland. Jadi ini nih wilayah pinggiran Johannesburg sepi ya. Di sini gue akan membedah nih secara teknis ya, mengapa pola geografis ini sangat efektif. Jadi di sini Sithole tuh menggunakan transportasi umum untuk berpindah. Dia tuh tahu nih kapan polisi berpatroli di satu area dan dia akan pindah ke area lain. Jadi dia tuh bermain kucing-kucingan dengan seluruh departemen kepolisian nasional. Setiap mayat ditemukan dalam kondisi yang identik.
yaitu simpul tali yang sama, jenis kain yang sama, dan penghinaan yang sama terhadap martabat wanita. Di tengah kekacauan ini muncullah seorang pahlawan yang tidak membawa pistol, yaitu Mickey. Nah, dia adalah profiler kriminal pertama di Afrika Selatan. Jadi saat polisi lain hanya mencari bukti fisik, Mickey mencari jiwa sang pembunuh. Di sini Mickey melakukan sesuatu yang saat itu dianggap gila oleh rekan-rekan polisinya. Jadi dia tuh mencoba merasakan nih apa yang dirasakan pembunuh itu. Dia tuh mendatangi setiap TKP, lalu duduk di ilalang di mana mayat yang ditemukan dan membayangkan proses pembunuhannya. Nah, dia tuh membuat profil yang sangat akurat. Jadi pelakunya adalah pria kulit hitam berusia 30-an, memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan kemungkinan pernah mengalami penolakan hebat dari wanita di masa lalunya. Dan dia sedang melakukan balas dendam terhadap seluruh gender wanita. Di sini Mickey memperingatkan polisi nih ya, kalau pria ini nih tidak akan berhenti sampai kalian menangkapnya atau dia mati. Baginya, membunuh adalah satu-satunya cara merasa hidup. Di sini Sithole memiliki satu kelemahan ya guys, yaitu narsisme. Jadi dia tuh ingin dikenal. Dia mulai nih menelpon jurnalis dan polisi untuk mengejek mereka. Dia menyebutkan dirinya adalah the child of God atau anak Tuhan. Dia bahkan memberikan petunjuk tentang lokasi mayat selanjutnya. Namun kesalahan terbesarnya terjadi saat dia mencoba merekrut korban di dekat rumah kerabatnya. Seorang tuh mengenali wajahnya. Di sini polisi akhirnya mendapatkan nama nih, Moses Sithole. Dan di sini gue bakalan nih ya ngebedah momen penangkapannya yang dramatis pada Oktober 1995. Di sini polisi mengepungnya di sebuah area semak-semak. Sithole mencoba melawan dengan kapak, namun polisi menembaknya di kaki. Saat dia jatuh ke tanah, dia tidak berteriak kesakitan. Dia hanya tersenyum dingin. Dia tahu nih bahwa namanya akan tercatat selamanya dalam buku sejarah kriminalitas dunia. Lalu di sini persidangan Sithole ya adalah maraton yang horor. Dia mengaku 38 pembunuhan dan dia menceritakan nih setiap detailnya dengan sangat tenang. Seolah-olah dia sedang membicarakan cuaca. Dia menyalahkan ibunya yang membuangnya saat kecil sebagai alasan mengapa dia membenci wanita. Satu persatu keluarga korban memberikan kesaksian, lalu ruang sidang dipenuhi isak tangis yang memilukan. Sithole hanya duduk di sana, terkadang terlihat bosan. Dan pada tanggal 5 Desember 1997, hakim menjatuhkan vonis yang membuat seluruh dunia terdiam. Karena Afrika Selatan tidak memiliki hukuman mati ya, hakim harus melakukan sesuatu yang lain untuk memastikan Sithole tidak pernah menyentuh tanah bebas lagi. Moses Sithole dijatuhi hukuman 2.410 tahun penjara. Angka ini berasal dari akumulasi hukuman untuk 38 pembunuhan, 40 pemerkosaan, dan puluhan perampokan. Hakim memerintahkan agar dia tidak boleh mengajukan remisi selama 134 tahun, yang artinya secara fisik dia akan membusuk di dalam penjara. Sithole saat ini mendekam di penjara Simex Pretoria, tempat paling ketat di Afrika Selatan, dan dia menghabiskan hari-harinya dalam isolasi. Dia dilaporkan mengidap AIDS ya, namun dia tetap hidup, menjadi pengingat hidup bagi kegagalan perlindungan terhadap wanita di masa transisi politik. Kasus ini mengubah cara Afrika Selatan nih menangani kejahatan seksual dan pembunuhan berantai. Dan berkat Mickey Pistorius dan timnya ya, dunia belajar bahwa untuk menangkap monster kita tuh harus berani menatap langsung ke dalam kegelapan matanya. Di sini Moses Sithole mengira ya dia adalah raja di Highveld. Dia mengira dia bisa menghapus masa lalunya dengan darah orang-orang yang tidak bersalah. Namun pada akhirnya dia hanyalah seorang pria kecil yang ketakutan di balik jeruji besi. Sementara nama-nama korbannya tetap hidup sebagai peringatan. Dan kisah ini adalah pengingat nih bahwa di balik setiap janji manis tentang masa depan yang cerah, kita tuh harus tetap waspada terhadap mereka yang bersembunyi di balik jas rapi. Jangan pernah nih biarkan harapanmu mengaburkan nalurimu. Jadi terima kasih ya sudah menyimak Kamek Cerita episode kali ini. Gue Kamek dan ini adalah akhir dari catatan berdarah The ABC Murders di Afrika Selatan. Dan hormat kami untuk 38 nyawa yang hilang. Oke guys, sampai ketemu di Kamek Cerita episode berikutnya. Jangan lupa buat subscribe YouTube Kamek, di like, di komen-komen, dan di share. Kalau mau dengerin di Spotify, bisa banget di Kamek Cerita ya guys.
Baik guys, rekomendasi kami gak pernah salah.